Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil infografis yang telah kami buat mengenai Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama nih di Nusantara. Kalian udah pada tahu belum? Pastinya masih pada penasaran kan? Oke, simak baik-baik penjelasan aku berikut ya. Oke, yang pertama kita masuk dulu nih ke asal mula terbentuknya. Yang pertama itu jadi Demak itu adalah daerah Kadipaten Kerajaan Majapahit, dilatar belakangi karena semakin melemahnya Kerajaan Majapahit. Kemudian dimanfaatkan deh oleh Adipati Demak yang bernama Raden Patah untuk mengembangkan daerahnya. Jadi kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit dan membentuk kerajaan Islam pertamanya di Jawa, berdiri pada tahun 1478. Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah dinobatkan sebagai raja pertama oleh para wali Songo. Wilayah kerajaan Demak itu meliputi daerah sepanjang pantai utara Jawa. Nah, berikutnya ini ada daftar pemimpinnya ya. Yang pertama itu Raden Patah sendiri, yang merupakan pendiri dari Kerajaan Demak. Sosoknya itu merupakan pemimpin dari Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Oke, yang kedua sekarang ada Pati Yunus atau dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor. Jadi setelah kepemimpinan Raden Patah berakhir, kekuasaan itu diambil alih oleh Pati Yunus atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sabranglor. Yang ketiga ada Sultan Trenggono nih. Setelah Pati Yunus wafat, Sultan Trenggono menggantikan sebagai Raja Kerajaan Demak. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Trenggono ini berhasil membawa Kerajaan Demak mengalami masa kejayaannya karena berhasil merebut beberapa wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Lalu yang keempat ada Sunan Prawoto, yaitu sebagai putra sulung dari Sultan Trenggono. Sultan Prawoto ini diajukan untuk menggantikan ayahnya. Baik, berikutnya itu dari segi agama dan dakwah. Karena Islam ini merupakan sebagai inti dari Kerajaan Demak, Kerajaan Demak menjadikan Islam sebagai agama resmi dari pusat penyebarannya di Jawa. Sehingga peran Wali Songo sangat berperan dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, dan seni ukir. Yang kedua ada seni arsitekturnya. Dan yang pertama yang paling kita kenal itu adalah Masjid Agung Demak ya, salah satu peninggalan budaya terpentingnya. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya Hindu, Jawa, dan Islam seperti atap tumpang tiga dan penggunaan saka guru atau tiang utama dari kayu jati. Yang ketiga dari keseniannya, wayang kulit tetap berkembang, tapi cerita Hindu mulai dimodifikasi dan diganti dengan kisah Islam seperti Amir Hamzah. Yang keempat dari pendidikan dan sastranya, pesantren dan surau mulai tumbuh sebagai pusat pendidikan agamanya. Sastra Islam mulai muncul, karya-karya sastra bernuansa sufistik dan keislaman. Meski sebagian besar masih lisan dan ditulis dengan aksara Arab Pegon. Yang kelima itu dari tradisi dan upacara. Upacara Islam dipadukan dengan adat Jawa, misalnya tradisi sekaten yang diprakarsarai Wali Songo untuk merayakan Maulid Nabi dengan pendekatan budaya lokal. Syawalan tradisi ini disebut juga Pesta Sedekah Laut yang dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada tradisi gebek juga yang merupakan upacara keagamaan yang dirayakan Demak untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Lalu dari kehidupan politiknya nih, yang pertama pada masa Raden Patah yang berlangsung sekitar 1405 sampai 1518 Masehi. Dalam masa pemerintahannya ini sangat penting nih karena menandai awal berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak pada akhir sekitar abad ke-15. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, ia adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya V dan seorang wanita Tionghoa Muslim. Dan dengan dukungan Wali Songo, khususnya Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, Raden Patah diangkat sebagai Sultan pertama Demak. Raden Patah memimpin Demak untuk menggantikan peran Majapahit sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Lalu yang kedua ada Adipati Yunus. Pada masa pemerintahan tahun 1518 dan 1521 yang merupakan putra dari Raden Patah dan dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor.
Kesultanan Demak mengalami dinamika politik yang cukup aktif, terutama dalam urusan luar negeri. Adipati Yunus naik takhta menggantikan ayahnya Raden Patah menjadi sultan kedua dari kerajaan Demak. Ia mewarisi kerajaan yang sudah cukup kuat secara politik dan agama, serta memiliki dukungan kuat dari para ulama dan bangsawan pesisir sebelum menjadi sultan. Adipati Yunus dikenal karena memimpin ekspedisi militer besar-besaran ke Malaka untuk mengusir Portugis yang waktu itu ingin merebut wilayahnya pada tahun 1511. Lalu ada Sultan Trenggono. Pada masa pemerintah Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546, Kesultanan Demak ini mencapai puncak kejayaan politik dan militernya. Jadi Sultan Trenggono ini adalah saudara ipar Adipati Yunus dan naik tahta setelah kematiannya. Ia didukung oleh para wali seperti Sunan Gunung Jati dalam perebutan kekuasaan karena sebelumnya ada konflik internal dengan Pangeran Sekar Sedalaman. Lalu masuk ke kehidupan sosial dan ekonomi ya. Yang pertama dari tatanan masyarakatnya dulu nih. Tatanan masyarakat Demak itu berjalan teratur dan hukum Islam sebagai landasan pemerintahannya. Tradisi dan norma lama tidak sepenuhnya ditinggalkan juga dan menunjukkan adanya akulturasi budaya. Lalu selanjutnya ada egalitarianisme Islam. Agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat Demak tidak mengenal kasta, sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem sosial kerajaan Hindu sebelumnya. Contohnya pelaksanaan sholat Jumat dilakukan bersama-sama tanpa memandang status sosial. Lalu ada pusat penyebaran Islam. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dengan peran penting dari Wali Songo. Mereka tidak hanya menjadi tokoh agama tetapi juga penasihat kerajaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Lalu dari segi kebudayaan Islamnya, hasil kebudayaan kerajaan Demak sangat berkaitan dengan Islam. Yang paling terkenalnya itu yang pasti kita tahu adalah Masjid Agung Demak ya. Lalu dari letaknya yang strategis, lokasi Demak itu strategis di pesisir utara Jawa yang sangat menguntungkan untuk perdagangan. Tidak hanya itu, Kerajaan Demak juga menorehkan kisah yang termasuk ke dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Demak ini menyisakan sejumlah peninggalan seperti yang pertama yang kita tahu adalah Masjid Agung Demak yang didirikan pada 1478. Sosok pendirinya itu adalah Wali Songo ya. Lalu yang kedua itu ada kantungan. Selanjutnya ada sakhalata atau tiang masjid. Bentuk dan kantungan yang terdapat di dalam Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada pintu beledek. Disebut juga dengan beledek atau petir. Jadi kantungan yang ini merupakan buatan juga dari Wali Songo. Pintu beledek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo. Yang keempat ada Dampar Kencana. Peninggalan kerajaan Demak lainnya itu ada Dampar Kencana yang sekarang itu menjadi mimbar untuk khutbah di dalam masjid ya. Oke, sekian terima kasih dari pembahasan kami mengenai kerajaan Demak. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.